warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwa arsyadakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga kita masih bisa ada di majelis ta'lim ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita akan membahas lanjutan hadis. Hadis ini yang kita akan bahas ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslim. Bahwasanya Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, bahwasanya ini mendapatkan hadis dari Rasul langsung, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudaranya muslim lainnya. Ini perlu kita garis bawahi, karena ini adalah judul dan mengembang ke depannya. La yadlimuhu, tidak boleh menganiaya. Wala yuslimuhu, atau menyerahkannya. Man kana fi hajati akhihi, barang siapa seorang muslim yang membantu dalam kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, yang jelas Allah akan membantu orang yang menolong tadi. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang melonggarkan seorang muslim kurbatan, dari kesulitan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan memberikan balasan, yaitu dengan melonggarkan juga kesusahan orang yang membantu tadi. Wallahu wa man satara musliman, yaitu dari kiamat. Yang jelas pertolongan Anda kepada saudara Anda yang dalam keadaan kesulitan ini ditolongnya kelak di hari kiamat. Karena di sini ada yaumal qiyamah, ada maf'ul li ajli, dzaraf makan, dzaraf zaman, yaitu di hari kiamat. Ini dzaraf zaman. Dan barang siapa menutupi seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya kelak di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Fi hadzal hadis haddul muslimin ala al-awwal at-ta'awun, yaitu menganjurkan kepada kaum muslimin satu. Jadi seorang muslim kita dianjurkan satu untuk tolong menolong, ta'awun. Ini wazanat tafa'ul, jadi saling. Wa syafaqati ba'dihim ala ba'din. Yang kedua, kita mempunyai rasa sayang kepada saudara muslim lainnya. Jadi kita tumpahkan sayang kita kepada sesama muslim. Yang ketiga, kita dianjurkan untuk meninggalkan kedzaliman. Kemudian yang keempat, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, yaitu dalam bahasa Arabnya qada'u hawaijihim, yaitu meringankan kebutuhan mereka. Wa tafriji kurabatihim,
yaitu melonggarkan. Asalnya orang itu merasa sempit, orang muslim dalam kesempitan, kita longgarkan dengan membantu semampu kita. Nah, kemudian wasatri auratihim, yaitu menutup aurat mereka, aib. Kalau ada tetangganya yang dia punya aib, kita tutupi. Wa idkhalus surur, yang selanjutnya adalah seorang itu memberikan kegembiraan di saat saudaranya atau tetangganya atau saudara muslimnya dalam kesedihan. Ini dari yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Allah di dalam firman-Nya menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, yaitu teman dekat. Al-akhilla ini teman dekat yang kita sering kunjungi, kita sering ngobrol, bahkan sampai tuanya kita selalu bergaul. Ini al-akhilla atau saudara lah. Ini pada hari tertentu, yaitu hari kiamat, yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Di hari kiamat mereka sebagian dengan yang lain itu menjadi musuh. Nah, illal muttaqin. Ini ada harful istisna. Yang sudah belajar huruf istisna itu pengecualian. Dikecualikan dari 1000 ada pengecualiannya. Nah, pengecuali ini dalam hurufnya disebut harfu al istisna, huruf pengecualian. Kecuali orang-orang yang bertakwa, artinya mereka menjaga dari apa yang diperintahkan dan menjauhi dari segala yang dilarang. Ini yang pertama. Yang dimaksud saudara dalam agama ini adalah saudara yang kokoh. Karena dalam sejarah ketika kaum muslimin, yaitu para sahabat, hijrah ke Madinah, mereka dipersaudarakan. Bukan antara orang Ansor, ini orang Madinah, dengan orang Mekah, ini jauh. Sebelumnya belum kenal, tapi dari sabda Nabi, persaudaraan ini diwujudkan, direalisasikan dalam bentuk mereka saling silaturahmi, yaitu yang satu kekurangan, tapi yang satu yang kekurangan dia tidak mau meminta. Tapi kalau terpaksa suruh menunjukkan pasar, ini karena butuh orang itu, ekonomi ini menunjang segalanya. Kalau di dalam zaman dulu untuk melawan kaum kufar membutuhkan dana. Pedang, orang membuat pedang butuh dana. Nah, zaman dulu, zaman Rasulullah. Nah, persaudaraan ini adalah rasikhah, ini kokoh, kuat. Berbeda dengan kalau kita kan ada dua. Kalau di Indonesia itu jelas umat Islam itu secara KTP seluruh umat Islam di Indonesia paling banyak di dunia, nomor 1 kalau nggak salah. Itu ada dua, persaudaraan nasab dan persaudaraan secara Islam. Nah, persaudaraan secara Islam ini yang lebih kokoh, lebih kuat. Karena apa? Ketika mereka dalam keadaan lapar atau kehausan, dalam sejarah orang kaum muslimin itu dia kehausan, dibagikan airnya itu tidak diminum sama dia, dibagikan ke sana. Yang satunya itu juga kehausan, tapi dia melihat ada yang lebih, merasa kan, perasaan itu kan kadang lebih. Melihat saudaranya kehausan, dia langsung berikan kepada yang lain. Sampai ujung dia sudah mati duluan. Jadi namanya isar. Isar itu mendahulukan orang lain dalam keadaan dia sendiri kesusahan. Dan itu adalah yang dimiliki oleh para sahabat. Dan susah untuk kita praktekkan, meskipun itu bisa. Kemudian di dalam ikhwah di sini ada kalimat
man kana fi hajati akhihi. Ada, tidak disebut secara umum, ini hanya cuma orang yang kana kan ada. Orang yang berada di dalam kebutuhan saudaranya. Artinya apa? Berarti dia melihat kebutuhan saudaranya, tetangganya atau dan lain sebagainya. Dia lihat persis kalau saudaranya itu belum makan selama 3 hari karena dia tidak kerja, di PHK, uang PHK habis, uang PHK habis, kemudian dia tidak bisa makan 3 hari. Kita tahu itu kebutuhannya apa? Makan. Maka kalau kita punya kelebihan, kita berikan. Itu termasuk kita meringankan, membantu kebutuhan saudaranya. Maka Allah juga akan memperhatikan kita karena kita sudah menolong. Maka ini balas dari Allah, balasan dari Allah adalah kita akan diberi sesuai kita membutuhkan, bahkan mungkin lebih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya adalah waman satara. Satara ini adalah sater. Kalau kita punya rumah itu ada sater. Sater itu penutup. Kalau dilihat dari luar itu nggak kelihatan. Kemudian kalau dibuka kelihatan. Begitu pula kita terhadap saudaranya. Kalau masih tertutup, selama kekurangan saudara kita bisa kita tutupi, kita berusaha semaksimal untuk menutupi. Nah, di dalam Riyadhus Shalihin ini Imam Al-Utsaimin memaparkan ada yang harus ditutupi dan boleh tidak menutupi kalau memang saudara kita sudah terlalu melampaui batas. Nah, itu ada. Menurut Syekh Al-Utsaimin membolehkan ketika saudara kita sudah menganggap bahwa kemaksiatan dosa itu sudah kebiasaannya. Nah, itu bisa ditutupi. Kecuali kalau dia sudah tobat lagi. Subhanallah, gitu aja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya kita sebagai seorang muslim ada saudara kita lainnya. Jadi ada kehidupan lain yang itu masuk di dalam hati kita. Nah, kewajiban kita adalah yang pertama tadi intinya adalah ta'awun, yaitu saling menolong. Kemudian yaitu qada'ul hajatihim, kita melaksanakan atau memberikan sesuatu untuk mereka karena butuh mereka. Kemudian yang ketiga dafa, yaitu tadi dalam hadis kelewatan, la yuslimuhu, itu artinya dia tidak menyerahkan saudaranya kepada orang yang mau mendolimi. La yuslimuhu itu Islam itu menyerahkan. Kalau aslama menyerahkan. Jadi dia tidak menyerahkan kepada orang lain yang mau mendolimi. Jadi artinya dia membentengi. Jangan sampai orang itu yang mau diajar, kita malah silahkan aja diajar. Nah, kita berusaha, kalau itu muslim, kita berusaha menolong semaksimal mungkin. Itu dalam bahasa Arab la yuslimuhu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.